Kita sudah foto-foto karena memang di sini niatnya memang untuk foto-foto aja sih teman-teman, karena memang nggak ada apa-apa gitu loh. Tadi foto-foto, ambil video sebentar, kita langsung pulang teman-teman. Seberang kita lewat kapal. Habis ini kita pesan tiket di Ferizi dulu. Kalau kita tadi berangkat lewat kiri sana teman-teman, sekarang kita lewat arah kanan menuju pelabuhan Kamal. Nah, ini Pasar Jedih teman-teman. Nah, dan di Madura ini juga banyak minimarket basmalah. Ya, itu kalau nggak salah itu milik lokal teman-teman. Ya, nggak mau kalah dia sama Indomart, Alfamart. Ya, basmalah, ada toko kepang ya. Ada apa lagi ya? Ya, kalau kurang teman-teman lebih tahu bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Apa saja minimarket yang milik lokal orang Madura asli ya. Setelah kita melewati Pasar Jedih ya, jalannya di sini dominan rusak teman-teman. Di kanan kiri ini banyak sekali pohon salak teman-teman. Ya, berarti memang sampai sekarang ya Desa Jedih ini terkenal dengan salaknya, buah salak teman-teman. Ya, dari tadi sepanjang perjalanan itu banyak pohon salak ini. Jadi setiap rumah itu punya pohon salak ini teman-teman loh. Ini sangat banyak ini teman-teman. Sebelah kanan juga, ini kalau sebelah kanan ini entah punya siapa ya, karena pinggir jalan juga teman-teman. Ya, setelah tadi melewati beberapa jalanan yang sangat rusak teman-teman, ini sudah agak mendingan ya, dan berkelak-kelok juga ya jalannya. Jarak tempuh teman-teman kurang lebih untuk menuju ke pelabuhan Kamal dari Jalan Raya Jedih ini teman-teman kurang lebih 16 km. Perjalanan itu kurang lebih 20 menit teman-teman ya. Ya, kita santai aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 14.40, kita sudah berada di Desa Kelean, atau ini akses jalan menuju pelabuhan Kamal teman-teman. Desa Kelean, Jalan Soekarno-Hatta kalau nggak salah ini teman-teman. Dan ini juga bisa tembus ke arah Universitas Trunojoyo teman-teman. Jadi kalau mau ke Universitas Trunojoyo itu kita belok ke kiri ya. Tapi kita mau ke pelabuhan Kamal, kita lurus saja teman-teman. Untuk kondisi motor teman-teman ya, terakhir saya servis itu kemarin sebelum saya melakukan perjalanan ke Lumajang teman-teman. Sudah saya ganti oli, sudah saya bersihkan karburatornya, sudah di setel klep, kampas-kampas rem, minyak rem semua sudah dicek aman teman-teman. Dan ini belum saya servis lagi karena sepertinya sih masih aman teman-teman, belum ada kendala ya. Ya, pokoknya pastikan teman-teman sebelum kita melakukan perjalanan touring atau kemana saja ya, pastikan motor kita itu sehat, tidak ada kendala, sudah diservis teman-teman ya. Agar apa? Agar kita ketika di jalan itu bisa tenang ya, tidak was-was dengan khawatir mogok lah. Walaupun sudah diservis teman-teman, tidak menutup kemungkinan ya motor kita itu akan trouble. Tapi setidaknya kita sudah usaha gitu loh teman-teman. Usaha, sudah diservis motornya ya kan, sudah dicek semua ya. Jadi kita ketika di perjalanan itu tenang ya, tinggal kita menikmati perjalanan teman-teman ya. Kemarin dari Lumajang memang belum saya servis teman-teman, karena motor ini memang jarang saya pakai teman-teman. Saya pakai ketika ya luar-luar kota aja, seperti kemarin ke Lumajang. Baru saya pakai ya hari ini, sudah 2 minggu kurang lebih teman-teman baru saya pakai lagi ini motor. Karena untuk motor sehari-hari saya itu pakai Supra X teman-teman ya. Kalau ini buat harian ya capek teman-teman. Belum lagi jalanan di daerah Surabaya itu macet kan, sering macet. Nah, jadi pakai motor matic aja teman-teman untuk harian itu. Motor matic atau ya motor-motor manual yang Supra, Jupiter seperti itu teman-teman.
Alhamdulillah bensin masih 2 bar teman-teman ya. Setelah tadi kita isi Pertamax itu 30.000 ya, dapat sekitar 2,5 liter teman-teman. Itu terisi 3 bar. Nah, ini sampai kita ke Bukit Jati, kemudian kita muter ya lewat Socah ini teman-teman. Itu bensin saya masih 2 bar. Ya sangat irit lah teman-teman. Motor Yamaha Bison ini alhamdulillah. Selain irit juga selama saya beli teman-teman ya, selama saya beli kisaran tanggal 28 Januari seingat saya itu teman-teman, sampai sekarang itu alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah itu tidak pernah trouble ya, tidak pernah trouble ya, tidak pernah saya bongkar mesin ya, alhamdulillah cukup bandel lah teman-teman sejauh saya pakai motor ini. Berapa bulan berarti? Januari, Februari sampai sekarang Agustus ya, kurang lebih 7 atau 8 bulanan teman-teman ya. Dan posisi ridingnya itu sangat-sangat enak, nyaman, suspensinya itu sangat empuk teman-teman ya. Karena memang shock breakernya kan juga besar gitu loh teman-teman. Nanti kita akan berhenti di masjid sekitaran Pelabuhan Kamal teman-teman untuk memesan apa namanya, memesan tiket kapal dulu teman-teman ya, via online ya. Karena sekarang itu kalau kita mau nyebrang lewat kapal dari Pelabuhan Kamal menuju Tanjung Perak atau sebaliknya teman-teman, itu sudah tidak bisa kita melakukan pembayaran cash teman-teman, melainkan harus online ya. Atau bisa pakai alternatif lain, itu pakai kartu tol teman-teman ya. Karena saya nggak punya kartu tol ya, akhirnya kita pesen lewat online lah nanti teman-teman. Dan pada perjalanan kali ini teman-teman, saya ditemani oleh istri saya teman-teman seperti biasa. Jadi saya setiap melakukan perjalanan itu pasti ya ngajak istri teman-teman. Karena salah satu tujuan saya melakukan touring perjalanan kemana itu memang untuk menyenangkan istri gitulah teman-teman. Dan insya Allah teman-teman, pada bulan Januari kalau nggak Februari ya, doakan teman-teman, mudah-mudahan rezeki saya lancar ya. Saya akan melakukan perjalanan yang agak jauh ya, ke Jogja teman-teman, Jogja, Jawa Tengah ya. Yang mana saya terakhir ke Jogja itu teman-teman di waktu SMP teman-teman, sangat lama itu teman-teman. Maka dari itu saya agendakan ya, nabung mulai sekarang Agustus ini, menyiapkan ya berangkat ke Jogja teman-teman. Oke, kita sudah sampai di daerah Pelabuhan Kamal teman-teman, dan sekarang sudah masuk waktu asar ya. Saya akan masuk ke masjid dulu teman-teman untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah ya, di Masjid Baitul Amal ya, yang berada di tepat depan Gapuro Pelabuhan Kamal. Oke, setelah kita sholat asar sambil istirahat tadi dan pesan tiket, kita lanjut masuk ke Pelabuhan Kamal ya. Selamat jalan Masjid Baitul Amal, sampai jumpa kembali ya. Hehe. Dari masjid tinggal nyebrang aja teman-teman. Kita masuk, oh bukan sini, sebelah sananya lagi ternyata teman-teman, salah ya. Wajar, ini sudah lama nggak lewat kapal. Nggak tahu, sama aja kayaknya. Ya tinggal balik nanti kalau salah. Oh iya, salah teman-teman. Ternyata ambil yang jalur kanan. Nah, kita putar balik.
Udah lama teman-teman nggak lewat sini. Kita yang betul itu masuknya lewat sini teman-teman. Hehehe, lupa. Ini kita nanti insya Allah berangkat jam 4 teman-teman ya. Sekarang jam 15.36. Sebelum kita masuk, kita tunjukkan tiket yang kita sudah pesan online tadi teman-teman di sini. Oke, terima kasih. Kita sudah tukar tiket teman-teman ya. Nanti kapalnya itu datang di sebelah sini teman-teman ya, di depan sini. Dan anginnya dominan kenceng ini karena memang dekat laut ya. Di situ. Dah, kita tunggu di sini. Turun. Kita tunggu duduk di situ loh. Ya, beginilah teman-teman suasana di pelabuhan Kamat di sore hari. Oke teman-teman, setelah 20 menit kita menunggu kedatangan kapal ya. Alhamdulillah sekarang akhirnya kapalnya sudah tiba teman-teman. Kita mau masuk ya. Kali ini kita mau naik kapal Joko Tule teman-teman ya. Oke, di sini kita menyerahkan tiket masuk kapal ya. Kasih Pak ya. Kita masuk teman-teman. Goyang teman-teman ya. Berarti ombaknya lumayan ini. Loh, goyang ini. Turun aja kamu, turun. Ombaknya parah ini teman-teman. Sampai kita oleng di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita mau naik ke lantai 2 ya. Dan kondisi ombak pada sore hari ini cukup besar teman-teman, hingga kapal ini sering oleng teman-teman. Tadi kurang lebih kita perjalanan 40 menit teman-teman ya. Akhirnya sekarang kita jam 4. Bentar teman-teman. Ya. Akhirnya sekarang jam 4:50 atau jam 5 kurang 10 teman-teman. Kita tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kita sudah keluar dari pelabuhan Tanjung Perak ya. Dan di depan ini ada rumah sakit PHC Surabaya teman-teman. Yang mana ini juga salah satu rumah sakit yang legend di Surabaya, rumah sakit yang lama teman-teman ya.
Karena cerita dari orang tua saya itu dulu kalau saya sakit ya waktu masih kecil itu saya dibawanya ya ke rumah sakit PHC sini teman-teman ya. Ini kita di Jalan Kalimas teman-teman ya. Dimana Jalan Kalimas ini ya banyak dilewati kendaraan-kendaraan bermuatan besar ya. Truk, trailer gitu teman-teman. Ini bisa dilihat ya, kanan kiri banyak trailer atau truk besar-besar sedang parkir di daerah Kalimas ini teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman melintas di daerah Jalan Kalimas ini sangat hati-hati karena banyak kendaraan besar ya lalu lalang, ada kemudian mereka nyebrang gitu teman-teman. Jadi kita harus fokus ya, jangan sampai kita teledor gitu lewat sini sambil main HP gitu kan, tahu-tahu ada trailer nyebrang. Wah, itu bahaya teman-teman. Dan jalannya juga kurang bagus teman-teman ya. Ini ada bundaran teman-teman ya. Kita kalau ke arah kiri itu kita menuju Ampel, wisata religi Ampel teman-teman ya. Tapi kita lewat lurus. Kita akan lewat Kota Tua atau Kota Lama Surabaya ya. Yang mana Kota Lama atau Kota Tua yang ada di Surabaya ini teman-teman diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi itu pada tahun 2024 kalau nggak salah bulan Juli teman-teman ya. Sebelum kita ke Kota Tua atau Kota Lama teman-teman, kita melewati Jalan Kebalen Timur ya. Dan kita lihat beberapa orang jual makanan sudah mulai buka teman-teman ya. Karena kalau malam itu di sini sangat banyak orang jualan makanan teman-teman. Ini Jalan Raja Wali teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, kanan kiri kita gedung-gedung tua teman-teman. Dan masyarakat di Kota Surabaya maupun di luar Kota Surabaya itu sangat antusias ya menyambut peresmian Kota Tua atau Kota Lama yang ada di Kota Surabaya ini. Oke teman-teman, ini kita berada di Jalan Kembang Jepun atau Pecenan yang ada di Kota Surabaya ya. Dan di sini ya banyak sekali toko-toko teman-teman bertuliskan tulisan Mandarin ya. Dan kalau Sabtu Minggu teman-teman itu memang ditutup karena untuk apa namanya, jualan UMKM itu loh teman-teman ya, kuliner seperti itu. Ini teman-teman ya, tadi kita dari Kota Tua itu kita lurus aja, tembusnya di sini. Di sebelah kanan ini Monumen Tugu Pahlawan, dan tepat di sebelah kiri depan saya ini adalah titik nol Kota Surabaya teman-teman ya. Nah, ini dia titik nol Kota Surabaya. Nah, seperti inilah teman-teman, kantor Gubernur Jawa Timur. Nah, itu bisa terlihat Monumen Tugu Pahlawan. Nah, ini di depan ini Jalan Tunjungan Surabaya, dan ini juga cukup ramai teman-teman kalau malam minggu ya, untuk foto-foto, kulineran teman-teman. Karena juga banyak juga UMKM di sekitar sini teman-teman. Nah, seperti inilah suasananya di Jalan Tunjungan. Kalau jam-jam segini sih belum cukup ramai ya. Nanti biasanya itu habis maghrib atau
habis isya itu sudah mulai padat, bahkan sampai macet ini teman-teman nanti. Apalagi sekarang ini kan hari Sabtu malam Minggu ya. Ini sudah lumayan pengunjungnya. Biasanya UMKM-nya itu di sini ya. Nah, itu berjajar teman-teman. Ini ada Hotel Varna. Dan kelewat, harusnya masuk sini bisa ini teman-teman. Ya, nggak apa-apa lah. Sekalian kita mau bentar, kita berhenti dulu. Sekalian kita mau memperlihatkan kepada teman-teman semuanya, ini adalah Hotel Majapahit yang ada di kota Surabaya, yang mana tempat perobekan bendera Belanda dulu teman-teman di sini ya. Nah, tempat perobekan bendera Belanda di sini teman-teman. Ini kita belok ke kanan arah Jalan Embong Malang. Nah, ini Tunjungan Plaza teman-teman ya. Tunjungan Plaza ini juga salah satu mall terbesar yang ada di kota Surabaya. Nah, dan dipastikan ya ramai hari ini karena mengingat ini malam Minggu teman-teman. Ini sudah masuk maghrib teman-teman ya. Kita mau istirahat di rumah mertua saya dulu, sekalian sholat maghrib, habis itu makan dan tiduran di sini. Oke teman-teman, ini dituntun ya, nggak boleh dinaikin di daerah sini nih teman-teman. Jadi kita harus nuntun. Oke, sampai sini dulu teman-teman video kita pada hari ini. Ya, cukup melelahkan teman-teman. Oke, sampai sini dulu video kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.